Tapi kau kembali puji-pujilah namamu Tuhan. Kau yang layak disembah. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari ketika kami menantikan Engkau Tuhan. Engkau bekerja, Engkau akan menolong kami. Engkau tahu apa yang ada di depan kami. Engkau sudah menanti-nantikan kami Tuhan. Supaya ketika kami datang untuk meminta pertolongan daripada-Mu Tuhan, Engkau siap sedia untuk menolong kami Bapa. Engkau memulihkan segala sesuatu. Kau ada di surga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu itu yang Kau rindukan Bapa. Kami rindu Tuhan, keluarga kami dipulihkan. Anak-anak kami dipulihkan, orang tua kami dipulihkan, hubungan istri dengan suami, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Bangsa kami dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan pagi hari ini menyerahkan kehidupan kami, bangsa kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi kami. Kelemahan nilai rupiah Tuhan di tengah-tengah kekuatan dolar Tuhan membuat ekonomi masyarakat begitu banyak tertekan. Tapi orang banyak yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang percaya menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kau akan memulihkan segala sesuatu indah pada waktunya. There is the time that God will save us. Dan kami percaya Yesus adalah juru selamat. Selamat Natal Bapa, selamat Natal. Dalam nama Yesus, kelahiran Yesus membuktikan bahwa Yesus mengasihi kami. Kami sambut firman, kuduskan, tahirkan kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, hadirat-Mu menguasai kami. Haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara, yang saya ambil dari Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 3 ayat 11 hingga ayat 26. Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kapan waktu kelegaan itu datang? Mungkin kita menanti-nantikan Tuhan kapan? Saya udah sesak ini, saya udah gak mampu Tuhan. Tiap hari saya melihat bahwa begitu banyak tekanan di dalam kehidupan ini. Belum selesai yang satu, sudah muncul yang lain. Baru muncul yang satu, udah menunggu lagi yang lain. Dan setiap orang yang saya kenal tidak ada yang bisa menolong saya. Tetapi Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Kapan Tuhan? Indah pada waktunya, firman Tuhan katakan segala sesuatu akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan yang dipeluk. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan ada kronos, waktu Tuhan ada kairos. Kronos berbicara tentang waktu-waktu yang terjadi secara bergulir begitu saja saudara. Dan kronologi kejadian demi kejadian itu terjadi. Tetapi ada kairos saudara. Ada kairos waktu Tuhan di mana pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Asal aku percaya. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya maka aku akan sembuh. Perempuan yang 12 tahun perdarahan itu berkata saudara. Timingnya tepat ketika dia ketemu dengan Tuhan. Imannya bangkit. Dia menjamah dengan penuh iman. Dan kairos terjadi di dalam kehidupannya. Kisah Rasul 3 ayat 11 hingga ayat 26 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo ya. Cerita sebelumnya tentang emas dan perak tidak ada padaku. Orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat
dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, itu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Saudara, kita lihat di sini ada pengelompokan dua kelompok, saudara, yaitu kelompok orang yang disembuhkan, orang yang lumpuh, dan karena dia lumpuh dari sejak lahir, dia terus mengikuti Petrus dan Yohanes, maka orang banyak keheranan dan mengikuti mereka. Dan orang-orang ini hanya melihat mereka bangsa Yahudi, keturunan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka menolak yang kudus dan menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Demikianlah ia memimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tapi Allah membangkitkan dia. Saudara, di sini mereka betul-betul ditampar dengan sebuah kebenaran bahwa orang yang mereka sebut orang dari Nazaret itu, dia bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia telah mati dan kemudian bangkit, dia telah disalibkan oleh pilihan mereka sendiri yang telah memilih Barabas daripada Yesus. Dan mereka kemudian terheran-heran bahwa Yesus yang dari Nazaret itu, yang mereka hina, mereka pukul, mereka aniaya, dan mereka serahkan kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan, mereka juga terhenyak melihat bahwa nama ini yang sesudah dia bangkit memberikan kesembuhan. Dan oleh nama Yesus, murid-muridnya yang memperkatakan nama Yesus terjadi mujizat. Nah, saudaraku yang diberkati, dan karena kepercayaan di dalam nama itu, maka nama Yesus itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudaraku, seorang yang lumpuh sejak lahir, dia di sana karena dia berharap kepada sedekah. Tetapi oleh imannya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai iman. Saudaraku yang diberkati, tidak peduli latar belakang motivasimu apa untuk datang kepada Tuhan. Asalkan engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka orang yang lumpuh sejak lahir itu pun berjalanlah. Dan ketika dia berjalan, maka dia mempermalukan orang-orang yang mempelajari kitab-kitab Taurat. Tetapi di dalam hatinya tidak ada benih kepercayaan. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-16, dan karena kepercayaan di dalam nama Yesus. Saudara, tidak ada seorang pun yang akan mengalami mujizat tanpa percaya kepada Yesus. Ketika dia memperkatakan, Petrus memperkatakan, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu di dalam nama Yesus yang engkau kenal sebagai orang dari Nazaret itu. Berjalanlah. Dan saudaraku, yang terjadi adalah dalam nama Yesus yang mereka perkatakan, orang lumpuh sejak lahir itu percaya. Dan inilah yang menjadi satu perenungan bagi kita. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat. Jikalau engkau tidak percaya, engkau akan dibedakan antara orang-orang yang hanya memandang dengan ikut mata, orang-orang yang hanya tahu kebenaran tapi tidak mengalami mujizat, dan orang-orang yang hanya percaya dengan iman sebesar biji sesawi, datang dengan motivasi pengen disembuhkan, datang motivasi untuk menerima sedekah, tetapi dia mengalami yang namanya kesembuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, itu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Saudara, karena ketidaktahuan, mereka menjadi golongan orang-orang yang di dalam kelompok yang menyalibkan Yesus. Dan itulah penggenapan terjadi. Saudara harus memilih. Saudara akan menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan di bagian mana? Di bagian menggenapi kehendak Tuhan, sebagai orang yang melakukan apa yang dikehendaki Bapa, atau orang-orang yang melawan kehendak Bapa, dan engkau menjadi bagian dari pemberontak-pemberontak yang menolak kebenaran Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kristus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus berkhotbah, dia katakan emas perak tidak ada padaku, tetapi dia memberikan apa yang lebih berharga daripada emas dan perak. Saudara, kalau emas perak mampu membuat orang lumpuh berjalan, itu luar biasa. Tapi emas dan perak tidak mampu membuat orang lumpuh berjalan. Hanya kuasa nama Yesus yang mampu membuat orang lumpuh itu berjalan, orang yang lumpuh sejak lahir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena engkau terikat dengan masa lalumu,
Oleh karena engkau terlihat dengan kelumpuhan rohani, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa Yesus itu sanggup ketika engkau percaya di dalam namanya. Nah, saudaraku yang diberkati, mari kita baca ayat selanjutnya. Karena itu, nasihat Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menyalibkan Yesus, kelompok yang tidak percaya, sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ini kata kunci ketika kita mendengarkan sabda firman Tuhan tanpa sadar, tanpa bertobat, dosa kita tidak dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Ada amin? Inilah yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Nah, orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang kronosnya, selalu tiap hari menantikan Yesus. Mereka mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan dan menaruh Taurat itu di dahi, di tangannya, di mana-mana mereka mengajarkan Taurat itu. Saudara, tetapi mereka tidak tahu Kairos. Kronologisnya mereka menjaga hukum-hukum Allah. Tetapi ketika Yesus datang, Kairos waktu Tuhan datang, mereka tidak mengenal Dia. Nah, saudara, penting bagi kita untuk mengenal waktu Tuhan. Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Mereka berkata, kami menantikan raja yang akan duduk di tahta, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Bukan waktumu, tapi waktu Tuhan. Bukan seperti apa yang kamu pikir, tapi seperti apa yang Tuhan pikir. Mereka berpikir bahwa raja yang akan datang akan mengalahkan kewibawaan Raja Herodes. Tapi Yesus datang di dalam kelemahannya. Karena mereka tidak mempelajari dengan benar tentang Yesaya 53. Bahwa dia bukan seperti manusia lagi. Tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dosa kita lah yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan hanyut di dalam kronos, tapi kita tidak tahu kapan Kairos. Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Berbicara tentang Kairos, saudara sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, saudara sudah setia dengan tahun. Tetapi ketika Tuhan datang melawat umatnya, saudara tidak mengenal Dia. Itulah yang terjadi kepada bangsa Yahudi. Tetapi Hana dan Simeon, mereka mengenal Yesus. Mereka menantikan sampai mereka umurnya sudah tua, sampai 80-an tahun. Kemudian mereka katakan, sudah waktunya aku mati karena aku sudah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan berfaedah apa-apa kalau tidak mengenal Kairos, tidak mengenal Mesias, tidak mengenal bagaimana cara Tuhan datang dan menjawab doa. Saudara akan sia-sia di dalam kesetiaan saudara. Saudara sudah memelihara waktu-waktu yang baik. Saudara sudah memelihara ibadah dengan waktu-waktu yang baik. Tapi saudara tidak mengenal Kairos. Waktu Tuhan akan melawat umatnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, engkau tidak tahu kapan Tuhan melawat umatnya. Ini penting saudara, Tuhan melawat umatnya. Saudara harus tahu timingnya Tuhan. Saudara harus tahu bentuk caranya Tuhan, Kristofani, bagaimana dia menyatakan dirinya melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapanmu. Bahkan Tuhan akan menyatakan dirinya lewat Matius 25 firman Tuhan katakan, ketika aku datang engkau tidak ketika aku datang melawat kamu, engkau tidak mengenal aku. Saudara, firman Tuhan katakan, ketika aku, kapan Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, aku tidak melayani engkau. Ketika aku di penjara, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, engkau tidak memberi aku pakaian. Disitulah engkau tidak menerima aku. Dan saudaraku yang diberkati, waktu kelegaan, waktu Kairos. Saudara menginginkan jawaban doa. Tetapi kalau saudara tidak peka dengan cara Tuhan melawat, maka saudara, pertolongan Tuhan itu akan skip. Pertolongan Tuhan itu kita tidak akan rasakan. Tetapi kalau engkau menantikan Tuhan dan engkau mengenal Kairos, engkau mengenal bahwa Tuhan akan segera datang, engkau mengenal bahwa waktu kelegaan itu akan segera tiba, maka pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Dan saya merasakan saudara, ketika saya menjadi orang yang gelisah, kenapa pertolongan Tuhan tidak datang? Karena ketika saya gelisah, saya melakukan cara-cara saya pakai dengan kekuatan saya sendiri. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen itu. Akhirnya saya terjebak di dalam masalah yang lebih besar. Tetapi Tuhan katakan, diam, nantikan Tuhan. Kadangkala seolah-olah pertolongan Tuhan itu terlambat. Tetapi tepat pada waktunya. Ternyata yang penting saya setia, nantikan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan dari segala sesuatu, saudara.
Ingat, Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai penolong, sebagai yang diurapi, sebagai yang berotoritas di dalam kehidupanmu, yang sudah dari semula diperuntukkan bagimu. Tetapi karena orang-orang yang tidak mengenal waktu Tuhan, orang-orang yang tidak bisa mengenali Tuhan kapan Tuhan datang, maka mereka tidak mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara ingat ketika Yesus sudah bangkit dari alam maut, pada hari ketiga ketika dia bangkit, kedua murid yang menuju Emmaus tidak mengenal Yesus. Hati mereka berkobar-kobar, tetapi mereka tidak mengenal waktu Yesus ada di depan mereka. Tetapi kemudian mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu kita bercakap-cakap sepanjang jalan? Lalu pada saat itu mereka kemudian mengenal itu guru. Bukankah Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu? Waktu pemulihan itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Hanya saja kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menolong, tetapi siap sedialah untuk menanggung segala keadaan sampai engkau melihat bahwa pertolongan Tuhan, kairosnya Tuhan, waktu kelegaan, waktu pertolongan, waktu keselamatan itu datang, engkau mengenal Dia. Pemulihan segala sesuatu itu sudah dirancangkan Tuhan, sudah diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunan semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagilah kamu pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan, saudara. Ingat bahwa nubuatan-nubuatan yang sudah diketahui oleh bangsa Yahudi, itu mereka warisi dari generasi ke generasi. Tapi apa gunanya jika mereka tidak mengenal waktu Tuhan? Ingat pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi rancangan Tuhan adalah memperuntukkan Yesus sebagai Kristus untuk engkau dan saya. Mari katakan bersama-sama, Yesus diperuntukkan untuk saya, untuk mendatangkan waktu kelegaan. Yesus ada di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berulang kali dia berkata, waktu. Dan firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Pergunakan waktu yang ada. Usahakan jangan kamu bodoh, tetapi pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. Artinya saudara harus berkuasa atas kronos. Saudara harus berkuasa atas diri saudara sendiri. Saudara harus berkuasa bagaimana you spend your time, bagaimana you spare your time, bagaimana engkau menggunakan waktumu. Redeem the time, demikian firman Tuhan katakan. Tebuslah waktu-waktumu yang engkau pergunakan untuk cara-cara yang salah, sehingga waktu pemulihan itu tidak akan berlalu daripadamu. Ketika waktu pemulihan itu sudah dekat, kemudian engkau menggunakan waktu dengan sia-sia, maka saudara tidak akan menerima. Itulah yang dialami oleh bangsa Yahudi. Mereka sudah menghabiskan ratusan tahun, ribuan tahun untuk menantikan Mesias. Tapi ketika sudah datang Mesias, mereka tidak mengenalnya. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, gunakan waktu yang ada, waktu pemulihan segala sesuatu, waktu kelegaan Tuhan sediakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, diberkatilah orang yang menggunakan waktu-waktu yang ada, menanti-nantikan Tuhan, percaya nubuatan firman Tuhan, dan biarlah nubuatan yang kami percaya, kami akan melihat bahwa Yesus dikhususkan bagi kami untuk menjadi Kristus, juru selamat, penolong di dalam kehidupan kami. Engkau dipersiapkan sampai terjadi pemulihan segala sesuatu, engkau ada di surga, menanti-nantikan bagaimana kemenangan umatnya terjadi. Bapak, kami berdoa mengangkat tangan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, biarlah mereka tidak melalukan waktu-waktu mereka ketika Tuhan datang melawat umatnya. Di dalam nama Yesus, keselamatan sudah dekat. Keselamatan sudah ada di dalam Yesus. Keselamatan ada di tengah-tengah kamu.
Oleh karena Yesus, Logos yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dia lahir ke dunia ini untuk menjadi keselamatan bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati dan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Natal yang berbahagia. Rumah-rumah tanggamu ada dalam kronos, ada dalam kairos pemulihan Tuhan. Waktu kelegaan itu akan terjadi, rumah tanggamu akan dibuat Tuhan utuh dan kembali memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku mengangkat keluarga-keluarga untuk mengalami kairosnya Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Mereka tidak skip dari pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan terjadi. Ini doa kami Bapa, keselamatan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Segala sesuatu sedang dipulihkan. Tuhan melawat umatnya. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus Tuhan atas waktu-waktumu. Yesus Tuhan memberikan kelegaan. Yesus ada di surga sampai pemulihan terjadi dalam segala sesuatu karena gunakan nama Yesus. Demi nama Yesus yang menurut mereka adalah orang Nazaret, tetapi dia adalah Tuhan 100%. Berjalanlah, sembuhlah, tinggallah dalam iman. Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless.